Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa ribuan tahun yang lalu pernah hidup sebuah kaum raksasa yang begitu kuat, begitu megah, hingga mereka merasa tak terkalahkan? Mereka adalah kaum Ad, sebuah peradaban kuno yang membangun istana-istana tinggi menjulang, namun akhirnya lenyap dalam sekejap oleh azab Tuhan. Sebelum kita lanjut, yuk tuliskan di kolom komentar sholawat untuk Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Dan jangan lupa, dukung channel Project Story dengan cara like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah lainnya. Selamat menyimak kisah misteri kaum Ad yang mengguncang sejarah. Tahukah kamu bahwa setelah tragedi banjir bandang Nabi Nuh yang menyapu bersih kejahatan dari muka bumi, kemusyrikan ternyata kembali terlahir. Dunia yang tadinya suci, bersih, dan hening, perlahan kembali diisi oleh keturunan-keturunan manusia yang selamat. Alam yang tadinya luluh lantak, perlahan menghijau, memberikan harapan baru bagi peradaban yang seharusnya berjalan di atas cahaya ketauhidan. Namun, dari rahim waktu dan kelengahan manusia, muncullah kaum raksasa pertama di bumi yang akan menorehkan sejarah kelam. Sebuah kaum yang diberkahi dengan kekuatan fisik luar biasa, namun memiliki hati yang mati karena kesombongan dan pengingkaran terhadap Sang Pencipta. Inilah awal mula kisah tentang peradaban megah yang menentang langit. Setelah air bah benar-benar surut, perahu penyelamat Nabi Nuh berlabuh membawa umat manusia yang tersisa, kaum yang beriman dan berserah diri pada Tuhan. Dari garis keturunan Sam, putra Nabi Nuh, lahirlah generasi-generasi baru yang mulai menyebar ke berbagai penjuru bumi untuk mencari kehidupan baru. Mereka membangun rumah-rumah, bertani, dan memelihara ternak. Berabad-abad lamanya, mereka hidup dalam damai dan memegang teguh ajaran murni tentang keesaan Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, ingatan tentang dahsyatnya azab masa lalu mulai memudar. Generasi penerus mulai disibukkan oleh kemewahan duniawi, perlahan melupakan peringatan leluhur mereka dan membuka celah bagi kegelapan untuk kembali menyelimuti hati manusia. Salah satu kelompok dari keturunan tersebut menetap di sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Al-Ahqaf, sebuah daratan luas yang terletak di antara Yaman dan Oman saat ini. Al-Ahqaf berarti bukit-bukit pasir yang melengkung. Di tempat inilah sebuah suku bernama kaum Ad membangun kehidupan mereka. Alam Al-Ahqaf yang keras dengan bukit pasir dan angin kencang nyatanya menyimpan kekayaan bawah tanah dan mata air yang berlimpah. Kaum Ad memanfaatkan tanah ini dengan sangat cerdas, menyulap gurun gersang menjadi taman-taman hijau yang subur. Mereka diberkahi dengan nikmat alam yang tak terhingga, yang seharusnya membuat mereka menjadi umat yang paling bersyukur di atas muka bumi. Namun, keistimewaan kaum Ad tidak hanya terletak pada kekayaan alamnya. Tuhan memberikan mereka kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun sebelumnya, yaitu postur tubuh yang luar biasa besar dan kuat bagaikan raksasa. Fisik kaum Ad menjulang tinggi, dengan otot-otot yang mampu mengangkat batu-batu besar seolah itu hanyalah kerikil ringan. Kekuatan fisik ini membuat mereka tidak terkalahkan dalam pertarungan dan membuat mereka mampu menaklukkan alam yang liar. Mereka berjalan di atas bumi dengan langkah yang menggetarkan tanah. Sayangnya, anugerah fisik yang luar biasa ini tidak diimbangi dengan kebesaran jiwa. Kekuatan raksasa mereka justru menjadi benih-benih keangkuhan yang mulai meracuni pikiran dan hati nurani kaum Ad. Dengan kekuatan raksasa tersebut, kaum Ad membangun peradaban yang paling menakjubkan di zamannya. Mereka mendirikan kota Iram, sebuah kota purba yang dihiasi dengan pilar-pilar raksasa, yang belum pernah ada tandingannya di negeri manapun. Para pria raksasa ini memahat gunung-gunung batu yang keras menjadi istana-istana megah yang kokoh, sebagai tempat tinggal dan benteng pertahanan. Mereka membangun monumen-monumen tinggi di setiap tempat yang strategis, hanya untuk memamerkan kekayaan dan kekuatan mereka yang tak terbatas. Arsitektur mereka adalah bukti nyata dari kecerdasan dan kekuatan fisik yang berpadu sempurna. Kemegahan Iram seolah-olah menantang langit. Berdiri angkuh di tengah hamparan pasir. Di bawah bayang-bayang istana dan pilar raksasa,
Terhampar kebun-kebun yang rimbun dan mata air yang mengalir tiada henti. Ladang-ladang milik raksasa kaum Ad ini menghasilkan panen yang melimpah ruah, dan hewan ternak mereka berkembang biak dengan sangat pesat. Kaum Ad hidup dalam gelimang harta dan kemewahan yang membutakan mata. Tidak ada kelaparan, tidak ada penderitaan fisik. Hidup mereka adalah perayaan tanpa akhir dari segala kenikmatan duniawi. Kesejahteraan ini membuat mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan siapa-siapa lagi, bahkan tidak membutuhkan campur tangan Tuhan. Mereka percaya bahwa kejayaan ini murni hasil jerih payah dan kehebatan mereka sendiri, sebuah ilusi kesempurnaan yang mematikan. Pencapaian luar biasa ini melahirkan penyakit hati yang mematikan, yaitu kesombongan yang melampaui batas. Para pemimpin dan bangsawan kaum Ad yang berfisik raksasa itu mulai merasa diri mereka sebagai dewa-dewa kecil di bumi. Mereka menatap bangsa-bangsa lain dengan pandangan meremehkan, menganggap bangsa berukuran normal sangat lemah dan tak berharga. Hati mereka telah menjadi lebih keras dari batu-batu gunung yang mereka pahat. Mereka merasa kebal terhadap segala bentuk bencana, penyakit, atau kematian. Rasa superioritas ini mengikis setiap sisa empati dan keadilan yang mungkin pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Kaum Ad telah jatuh ke dalam jurang narsisisme kolektif yang membutakan akal sehat dan nurani. Sejalan dengan meningkatnya arogansi, cahaya ketauhidan yang diwariskan oleh Nabi Nuh perlahan padam sepenuhnya dari hati para raksasa kaum Ad. Ajaran untuk menyembah Tuhan yang satu, yang tak berwujud dan tak berbatas, dianggap sebagai dongeng usang peninggalan orang-orang lemah masa lalu. Mereka tidak lagi melihat keajaiban alam sebagai tanda kebesaran Sang Pencipta, melainkan hanya sebagai sumber daya untuk dieksploitasi sesuka hati. Ruang spiritual mereka menjadi kosong dan hampa, digantikan oleh hawa nafsu dan pemujaan terhadap materi. Masyarakat raksasa ini mulai kehilangan kompas moral, menganggap bahwa kebenaran ditentukan oleh kekuatan fisik. Keadilan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Untuk mengisi kekosongan spiritual tersebut, iblis membisikkan tipu daya kunonya. Kaum Ad mulai menciptakan tuhan-tuhan mereka sendiri, mengukir patung-patung berhala raksasa dari batu dan kayu yang mereka beri nama Sada, Samud, dan Haba. Para raksasa ini membangun altar-altar pemujaan yang megah dan mulai menyembah benda mati buatan tangan mereka sendiri. Inilah titik balik yang sangat tragis. Untuk pertama kalinya sejak tragedi banjir bandang memusnahkan bumi, kemusyrikan kembali mencengkeram umat manusia. Kaum raksasa ini meminta perlindungan dari berhala, mempersembahkan kurban untuk batu yang tuli dan bisu, berharap patung-patung itu bisa memberikan hujan atau menolak bala. Akal sehat peradaban maju ini seketika runtuh. Kesesatan spiritual ini berbanding lurus dengan kezoliman sosial. Tanpa adanya rasa takut akan pengadilan Tuhan di akhirat, hukum rimba menjadi satu-satunya pedoman bagi kaum Ad. Para pria raksasa ini tidak segan-segan menindas suku-suku lain yang berukuran normal di sekitarnya. Mereka merampas tanah, memonopoli sumber air, dan memperbudak siapa saja yang tidak memiliki kekuatan fisik untuk melawan. Di dalam kota Iram sendiri, para elit raksasa berkuasa dengan tangan besi. Mereka menyiksa kaum yang miskin hanya untuk hiburan semata. Tangisan orang-orang yang tertindas menggema di sela-sela pilar istana yang dingin, namun tak sedikit pun menyentuh hati para tiran tersebut. Bumi Al-Ahqaf merintih di bawah pijakan kaki mereka. Al-Ahqaf kini adalah tempat kontradiksi yang luar biasa. Di satu sisi, ia adalah pusat peradaban yang dibangun oleh para raksasa berotot kekar, paling maju, paling makmur, dan paling kuat secara fisik di seluruh bumi. Namun di sisi lain, ia adalah pusat kegelapan rohani yang paling pekat. Cahaya kemanusiaan telah mati tercekik oleh kesombongan. Tatanan masyarakat berjalan layaknya mesin penghancur tanpa nurani. Namun, hukum alam ilahi menetapkan bahwa di saat kegelapan mencapai titik tergelapnya, disitulah fajar kebenaran akan segera menyingsing. Tuhan tidak akan membiarkan bumi terus-menerus ternoda oleh kezaliman kaum raksasa ini tanpa memberikan peringatan. Sebuah skenario langit perlahan mulai dirajut.
Di tengah kerusakan moral para raksasa kaum Ad yang tak terkendali, masih tersisa sedikit cahaya murni dari sisa-sisa pengikut ajaran leluhur mereka. Ada sebuah keluarga yang secara ajaib menjaga diri mereka dari kesesatan menyembah berhala. Keluarga ini merupakan keturunan langsung dari Sam bin Nuh, garis keturunan mulia yang nasabnya terjaga kehormatannya. Mereka hidup sederhana, menjauhi kezaliman fisik yang dilakukan kaumnya, dan memendam keimanan mereka dalam diam di tengah ancaman para tiran raksasa. Dalam darah keluarga inilah mengalir sifat-sifat luhur para nabi masa lalu, kesabaran yang tak bertepi dan keteguhan hati bagaikan karang. Mereka memilih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sejati. Dari keluarga mulia inilah lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah sejarah kaum Ad. Bayi itu diberi nama Hud. Kelahirannya membawa kedamaian dan ketenangan yang aneh di dalam rumah yang sederhana itu. Berbeda dengan anak-anak raksasa kaum Ad lainnya yang sejak kecil dibesarkan untuk menjadi petarung yang angkuh dan beringas, Hud dibesarkan dengan cinta, kasih sayang, dan nilai-nilai ketauhidan yang kuat. Setiap tarikan napasnya diiringi dengan doa dari orang tuanya, memohon perlindungan dari lingkungan yang korup. Meski lahir di tengah peradaban pria-pria raksasa yang kejam, Hud tumbuh bagaikan bunga teratai yang mekar putih bersih di tengah genangan lumpur yang kotor. Tahun demi tahun berlalu, Hud tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Secara fisik, beliau adalah pria Timur Tengah yang sangat tampan, bertubuh tegap dengan bahu yang bidang, mengisyaratkan bahwa beliau juga mewarisi ketangguhan fisik kaum Ad. Namun penampilannya sangat kontras dengan kaum raksasa yang biadab tersebut. Alih-alih mengenakan perhiasan emas yang mencolok dan bersikap angkuh, Hud muda selalu mengenakan jubah putih sederhana yang suci bersih. Wajahnya memancarkan ketenangan rohani yang mendalam, matanya tajam namun penuh belas kasih, dan janggut hitamnya tertata sangat rapi. Karisma yang dimilikinya bukanlah karisma ketakutan tirani, melainkan karisma kedamaian dan ketegasan moral. Dalam kesehariannya, Hud sering berkeliling kota dan mengamati tingkah laku kaumnya yang bertubuh raksasa tersebut. Beliau menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para penguasa berotot kekar itu menindas kaum yang lemah secara fisik. Beliau melihat mereka berkerumun, sujud di depan bongkahan batu mati yang dipahat oleh tangan mereka sendiri. Menyaksikan semua kejahilan ini, hati Hud terasa periris. Beliau tidak merasa benci kepada kaumnya, melainkan merasakan kesedihan dan belas kasih yang amat dalam. Beliau menyadari betapa ironisnya kaum yang diberi kekuatan raksasa untuk membangun istana, namun akalnya kerdil dan buta mengenali Tuhan. Hud muda lebih banyak diam, merenungi kerusakan sistemik ini. Di tengah masyarakat raksasa yang mengagungkan kekerasan dan kecurangan, Hud justru dikenal luas karena kejujuran dan akhlaknya yang tanpa cacat. Beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyakiti orang lain, dan selalu menepati janji. Saat kaum raksasa itu sibuk menimbun kekayaan, Hud sibuk membantu orang-orang yang terlantar, menyantuni fakir miskin, dan memberikan pertolongan bagi yang tertindas. Reputasi beliau sebagai pria yang sangat terpercaya mulai menyebar. Bahkan di antara orang-orang fasik yang berhati keras sekalipun, mereka mengakui bahwa Hud adalah pengecualian. Integritas moral Hud menjadi cermin terang yang secara diam-diam menelanjangi betapa kotornya jiwa para penduduk raksasa Iram. Ketika hiruk-pikuk kota Iram, para raksasa menjadi terlalu menyesakan dengan aroma kemusyrikan, Hud sering menjauhkan diri ke padang gurun Al-Ahqaf. Di keheningan malam yang bertabur jutaan bintang, beliau duduk bertafakur memandang keagungan semesta. Angin gurun yang berhembus lembut seolah berbisik tentang kebesaran Sang Pencipta yang melampaui segala kekuatan fisik manusia. Hud mencari jawaban di langit, memohon agar negerinya dapat diselamatkan dari kebinasaan akibat ulah tangan-tangan raksasa mereka sendiri. Hatinya terhubung dengan frekuensi ilahi yang suci. Dalam kontemplasi panjang ini, Hud mensucikan jiwanya dari segala urusan duniawi, tanpa menyadari bahwa langit sedang mempersiapkan beliau untuk sebuah takdir epik.
hingga tibalah saat yang telah ditentukan oleh langit. Di saat kesiapan jiwa telah sempurna, Sang Pencipta memilih Hud. Wahyu turun menembus dinding ruang dan waktu, merasuk ke dalam relung hati Hud yang suci. Tuhan mengangkat beliau menjadi seorang rasul, pemberi peringatan bagi kaum raksasa Ad yang keras kepala. Titah langit telah dijatuhkan. Pergilah kepada kaummu, peringatkan mereka tentang azab yang pedih, dan ajaklah mereka kembali menyembah Tuhan yang esa. Beban berat kenabian kini bersandar di bahu bidang beliau. Nabi Hud menerimanya dengan penuh ketundukan dan penyerahan diri. Beliau tahu persis risiko menghadapi kaum raksasa yang kejam tanpa senjata. Hanya berbekal firman. Tidak ada keraguan dalam diri Nabi Hud. Dengan langkah yang tenang, namun dipenuhi keyakinan sekuat gunung berbatu, beliau berjalan menuju pusat kekuasaan kaum raksasa Ad. Beliau tidak memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, karena cahaya kebenaran harus diumumkan di siang bolong. Beliau mendekati majelis-majelis para pemimpin, tempat berkumpulnya pria-pria raksasa berotot kekar yang mengendalikan kota Iram. Di hadapan wajah-wajah buas yang penuh arogansi itu, Nabi Hud berdiri tegap. Tanpa sedikit pun rasa gentar, dari lisan beliau yang fasih, mengalir ajakan yang sangat lembut namun tegas bagaikan guntur. Beliau mengingatkan mereka akan Tuhan yang sejati dan betapa berhala batu mereka adalah kesesatan. Mendengar seruan tersebut, para elit raksasa kaum Ad terdiam sejenak, sebelum akhirnya meledak dalam tawa yang menggema meremehkan. Mereka menatap Hud, pria tegap dari kalangan mereka sendiri yang anehnya menolak kekuasaan material. Mereka melontarkan cemoohan kasar, menganggap Nabi Hud sudah gila. Mereka merasa ucapan utusan Tuhan ini adalah lelucon yang sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang menyuruh mereka meninggalkan Tuhan nenek moyang demi zat yang tak terlihat? Bagaimana mungkin seorang pria tanpa pasukan militer berani menasehati mereka, raksasa penguasa dunia? Hati kaum Ad yang telah tertutup rapat tidak mampu mencerna indahnya hidayah, menganggap dakwah itu hanyalah bualan belaka. Cemoohan, cacian, dan tatapan penuh kebencian dari raksasa-raksasa itu tidak sedikit pun menggoyahkan keteguhan Nabi Hud. Beliau menjawab hujatan mereka dengan kesabaran tingkat tinggi. Beliau menegaskan bahwa beliau tidak mengharapkan imbalan harta maupun kekuasaan, melainkan murni menjalankan tugas sebagai utusan Tuhan untuk keselamatan mereka sendiri. Nabi Hud terus mengingatkan para raksasa angkuh itu tentang sejarah umat-umat terdahulu yang binasa akibat kesombongan. Setiap kalimat yang keluar dari lisan suci sang nabi syarat akan logika tajam dan bukti rasional yang menyangkal berhala, mencoba menggedor akal sehat peradaban raksasa yang tertidur pulas dalam pelukan kegelapan syirik. Kini, garis pemisah antara kebenaran dan kebatilan telah terlukis dengan sangat jelas di tanah Al-Ahqaf. Di satu titik berdiri seorang manusia pilihan, dengan jubah kesederhanaan, bermodalkan akhlak mulia, dan perlindungan absolut dari Tuhan, memancarkan cahaya harapan bagi alam. Di titik yang lain, berdiri sebuah peradaban raksasa bertubuh kekar, dilindungi tembok-tembok Iram yang menjulang tinggi, namun dengan jiwa yang terperosok ke dalam lembah kehinaan paling gelap. Ini bukan sekadar pertarungan antara seorang manusia melawan sebuah bangsa raksasa, melainkan pertarungan teologis paling epik antara kemurnian ajaran tauhid melawan kebusukan syirik yang telah mengakar kuat sejak zaman purba. Begitulah cara peradaban kaum Ad menyambut utusan Tuhan mereka yang penuh kasih sayang. Kesombongan fisik telah mengunci mati pintu hati mereka, mengubah manusia-manusia raksasa berotot itu menjadi makhluk yang lebih sesat daripada binatang ternak. Namun, sang peringat sejati telah lahir dan kokoh berdiri di tengah-tengah badai kedurhakaan mereka. Langkah pertama telah diambil, dan seruan kebenaran telah menembus langit Iram. Nabi Hud bersiap untuk menghadapi penderitaan penolakan yang lebih brutal dari para tiran. Pertarungan antara kekuatan fisik luar biasa kaum raksasa Ad melawan kebesaran kekuatan iman Nabi Hud baru saja dimulai. Sebuah epik yang kelak mengundang azab maha dahsyat dari langit.